Yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kalau pada saat ini, pagi hari ini, kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita boleh datang sujud menyembah akan Tuhan kita. Biarlah kita hadir di tempat ini, kita hanya sungguh-sungguh datang, kita hanya ingin fokus menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita, menyerahkan ibadah kita pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat, saya mengundang kita untuk mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, Mazmur 69 ayat yang 31, Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Ya saudara, Dia adalah Allah kita yang mulia dan berkuasa. Mari kita mau datang sujud menyembah Dia. Kita mau memuji Dia. Kita mengagungkan namanya. Kita menyanyikan pujian, oh Tuhan yang kukasihi. Untuk dimengerti lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga, Kau sungguh
tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib bukti mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya saudara, Tuhan Yesus, Dia rela menderita, bahkan sampai mati di kayu salib, menanggung segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saudara, dalam hidup kita hari-hari tentu banyak pelanggaran yang kita lakukan, baik tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita mungkin tidak menyenangkan hati kita, sesama kita. Dalam satu rumah mungkin kita menyakiti hati saudara kita, suami, anak-anak kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, mintalah pengampunan-Nya. Seberat apapun dosa kita, Allah kita yang penuh kasih, Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, asalkan kita mau datang, menyerahkan diri, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia akan mengampuni kita. Mari kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kita menyanyikan pujian, Yesus sobat yang sejati.
sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percuma bergerak, bersandar pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa. Pada Tuhan berseru, ada yang seperti Yesus yang menanggung susahku. Yesus kan menguatkanku. Ku berdoa padanya. Jemaat mengerti udah balik berdiri. Adakah hatimu susah, lelah karena menantang? Yesuslah menolong kita. Berdoa padanya. Kawan tinggalkanku, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosa. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan berkata kepada setiap kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari bersama-sama kita ambil waktu di hadapan Tuhan untuk kita boleh berdoa, meminta ampun kepada Dia. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemurah, kami membawa setiap doa, keluh kesah kami, doa pengampunan dosa kami kepada Engkau. Engkau yang paling tahu dan melihat keberadaan hidup kami, ya Tuhan. Kalau sepanjang minggu ini kami berdosa kepadamu dengan kehidupan kami,
dengan tutur kata kami, dengan perbuatan-perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan, dan jauh daripada apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Maka kami memohon belas kasihan-Mu, maka kami berdiri, maka kami bersujud, maka kami tertunduk pada saat ini ya Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan yang datang daripada Tuhan, supaya kami disucikan, supaya kami dikuduskan, supaya kami dilayakkan menghadap Engkau di hari ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah dalam perjalanan hidup kami sebagai orang Kristen, kami menjadi orang-orang yang bisa menang melawan setiap godaan dosa. Kami menjadi orang-orang yang menang ketika dosa itu datang menghampiri, menggoda, menjatuhkan iman setiap kami. Oleh karena itu, kami terus berdoa dan memohon belas kasihan-Mu. Roh Kudus-Mu hadir di hidup kami. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, menolong kami untuk kami boleh melawan setiap godaan demi godaan, dosa demi dosa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah diampuni dosanya, maka firman Tuhan berkata kepada setiap kita, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ya, saudaraku, Yesus adalah pengharapan kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Dia telah bangkit dari kematian, dan kini Dia berada di surga, menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Mari kita menyanyikan pujian syukur kita. Kita menyanyikan Yesus harapan. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Gembala jiwa.
Mari saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hanya dekat kepada Bapa, jiwa kita menjadi tentram dan tenang. Dia menjaga kita. Dia memelihara hidup kita hari lepas hari. Biarlah kita hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian. Hanya dekat kasih. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku.
kehidupan. supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini Tuhan Kau mengaruniakan waktu bagi kami untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, karena itulah yang Tuhan mau, sehingga dalam kehidupan kami sepanjang hari, hari lepas hari, semakin lama semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa kalau pada saat ini juga ada waktu untuk kami belajar dari firman-Mu, kami belajar daripada Engkau, sehingga kami boleh memiliki arah, tujuan, pegangan di dalam kehidupan kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam anugerah-Mu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau di pagi hari ini ada kesempatan bagi kita untuk dapat bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jika ada satu pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada kita gitu ya. Satu pertanyaan yang mungkin juga kita juga ingin tanyakan gitu ya. Ataupun orang lain juga tanyakan kepada kita. Ya. Satu pertanyaan yang mungkin juga sering kita dengar, ya, yaitu pertanyaannya, apa tujuan, ya, apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Ya, apa sih tujuan dari Tuhan Yesus datang ke dunia? Bapak Ibu, saya percaya kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita pada saat ini, dan saya meminta jawaban dari Bapak Ibu dan saudara semua gitu ya, pasti jawabannya akan banyak sekali ya. Dan mungkin jawaban kita juga bisa berbeda-beda. Tapi secara umum ada beberapa jawaban. Yang pertama, ya, apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Di dalam Matius pasal 1 ayat 21 ya, ketika malaikat Tuhan datang kepada Yusuf ya, untuk berkaitan dengan kedatangan Yesus, yaitu tujuannya yang pertama menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Dan ini jawaban umum ya Bapak Ibu ya, yang mungkin kita sering dengar atau kita jawab. Lalu jawaban yang lain, yang kedua, di dalam Markus pasal 5 ayat 17, ya Bapak Ibu bisa lihat nanti, Markus pasal 5 ayat 17, di situ dikatakan Tuhan Yesus datang untuk mengenapi hukum Taurat. Untuk mengenapi Taurat, ya. Lalu yang ketiga, ya, ada jawaban yang ketiga di dalam Matius pasal 4 ayat 23. Bapak Ibu boleh membuka dan melihatnya. Nah, jawabannya di situ, ya, apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia dalam Matius pasal 4 ayat 23, yaitu tujuannya untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil, atau Injil itu adalah kabar baik tentang kerajaan surga. Ya, itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan di dalam Matius pasal 10, ya, Matius pasal 10, ya, boleh dilihat, sambil dibuka-buka Alkitabnya ya. Matius pasal 10 ayat 34 dan seterusnya. Di situ dikatakan Tuhan Yesus datang untuk membawa pemisah, ya,
memisahkan ya orang tua dengan anak gitu ya, suami dan istri, kita dengan dunia dan lain sebagainya. Lalu jawaban selanjutnya, apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Yang kelima, di dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27 ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyatakan Bapa. Ya, menyatakan diri Bapa atau Allah yang benar kepada manusia. Yesus katakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ya. Lalu jawaban berikutnya, ya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Matius pasal 11 ayat 28, ya ini ayat yang cukup terkenal ya. Datanglah kepadaku semua yang berbadan besar, bukan ya. Marilah datang padaku siapa yang berbeban berat, bukan badan yang berat ya, beban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Ya, Tuhan Yesus datang untuk memberikan kelegaan. Ada jawaban berikutnya, yaitu apa? Menunjukkan jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu apalagi? Tuhan Yesus datang juga menyembuhkan, ya, melepaskan orang dari dosa, ya, menyembuhkan orang, ya, melepaskan orang dari kuasa iblis, ya, setan di situ. Dan masih banyak yang lainnya. Bapak Ibu, semuanya itu benar, ya, bahkan masih banyak sekali ya tujuan daripada Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, secara garis besar kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yaitu untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang menjadi visi Allah. Visi Allah bagi manusia, bagi ciptaannya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada hal yang menarik, ya, ada hal yang menarik yang selalu, ya, dan hampir di setiap kehadiran Tuhan Yesus, ya, di setiap kehadiran Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus lakukan, ya. Dimanapun dia hadir, dimanapun dia berada, itu dia selalu lakukan, dia selalu perbuat, ya. Dan mungkin, ya, hal ini sering kali juga kita mungkin kurang perhatikan, ya. Tetapi Tuhan Yesus selalu lakukan, yaitu apa Bapak Ibu? Mengajar, ya. Kehadiran Tuhan Yesus, ya, selain daripada itu semua, dia itu mengajar. Dia lebih banyak mengajar, ya. Dalam setiap kehadiran, ya, kehadirannya Tuhan Yesus selalu melakukan hal ini, ya. Memang, ya, memang Tuhan Yesus juga melakukan berbagai banyak mukjizat, ya. Melakukan banyak perkara yang luar biasa, ya, yang mungkin secara logika, secara akal manusia itu sesuatu yang mustahil gitu ya, tetapi Tuhan Yesus mampu lakukan, ya. Tetapi jika diperhatikan lebih dalam, ya, Tuhan Yesus lebih perlu mengajar, karena dengan mengajar Tuhan Yesus dapat menyatakan visi Allah kepada manusia. Mari kita membuka dalam Markus pasal 4, ya. Seperti, ya, pembacaan kita, topik kita pada minggu hari ini. Ya.
Markus pasal 4 ayat 1. Ya, saya membaca dalam terjemahan yang lain, ya. Dan Yesus, ya, kalau di situ katakan pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan dan Yesus mulai mengajar, ya, lagi di tepi danau, ya. Dan Yesus mulai mengajar lagi di tepi danau. Berkumpullah mengerumuni Yesus orang banyak yang jumlahnya besar, sehingga ia naik ke dalam sebuah perahu dan duduk di atas danau, sementara orang banyak itu berada di darat di tepi danau. Ayat 2, dan dia mengajar, ya, tentang banyak hal, ya. Dengan perumpamaan dalam pengajarannya ia berkata kepada mereka. Bapak Ibu, dari dua ayat ini ada kata yang menarik yang menjadi perenungan kita, yaitu kata mengajar, ya. Dan Yesus mulai mengajar lagi. Ada kata lagi, ya. Jadi ini bukan satu tindakan, ya, satu peristiwa yang saat itu saja. Ya, kalau dikatakan lagi, berarti sesuatu dia dulunya sudah juga pernah melakukan. Dia mengajar lagi, ya. Kayak misalnya di rumah kami itu, ya, di keluarga saya, ya, apalagi kalau lagi minggu-minggu ini anak saya suka makan apa namanya, cumi-cumi cumi-cumi bumbu tinta hitam gitu, ya. Itu kalau habis makan gitu, ya, kami habis makan, ya, biasanya pagi sebelum dia pergi makan, terus siang jam 10 pulang, dia langsung ke dapur. Kami bilang, kau makan lagi, gitu, ya. Ya, mungkin kita juga mengalami di rumah, ya. Makan lagi, kan barusan makan lagi, berarti melakukan sesuatu yang dulunya, sebelumnya juga dia lakukan, ya. Lalu dikatakan juga dia mengajar, ayat yang kedua, dia mengajar, ya, tentang banyak hal, ya. Banyak hal yang dia lakukan, ya, dalam mengajar, dalam pengajarannya. Dalam Markus, ya, pasal 4 ayat 1 ini, ya, disinilah kata yang menarik yang menjadi perenungan kita, yaitu mengajar. Dan saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak catatan, ya, di dalam Alkitab. Ada banyak catatan di dalam Alkitab, dalam Injil, yang menyebutkan Tuhan Yesus mengajar, ya. Bapak Ibu mungkin saat ini yang membawa Alkitab versi Android, gitu, ya. Alkitab versi Android boleh dibuka, ya, silakan dibuka. Lalu di situ di di kolom pencarian di situ, ya. Nah, itu silakan diketik mengajar, ya, kata mengajar, ya. Itu banyak sekali Bapak Ibu, ya. Lihat di PB saja, ya, kata mengajar. Itu mulai dari Matius pasal 4 ayat 23, ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar, berkeliling di seluruh Galilea, dia mengajar. Matius pasal 5 ayat 2, ya. Kalau Androidnya sama, versi Alkitabnya sama, nah, isinya sama dengan punya saya, ya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, ya. Matius pasal 5 ayat 2.
Kemudian Matius pasal 5, ya. Mengajar, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan, mengajarkan. Matius pasal 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka, ya, dan lain sebagainya. Banyak catatan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus seringkali melakukan hal ini. Dia banyak mengajar, ya. Dan ketika dia mengajar pun Tuhan Yesus di situ tidak dibatasi, ya. Setiap kali dia berada di bait Allah, di situ dia mulai mengajar. Lalu di luar bait Allah, ya, konteksnya bacaan Markus 4, dia di tepi danau, dia mengajar. Di pasar ada kesempatan, dia mengajar. Ya, di rumah yang mengundang dia juga mengajar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menarik dalam atau ketika Tuhan Yesus mengajar? Ya, yang pertama, mari kita buka Matius pasal 27. Matius pasal 7 ayat 28 sampai 29. Ya, silakan dibuka Alkitabnya. Yang pertama, apa yang menarik dalam atau ketika Tuhan Yesus mengajar? Yang menarik adalah Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Ya. Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan memberi contoh pada ajaran tersebut. Ya. Pasal 7 ayat 28, ketika Yesus selesai mengatakan hal-hal ini, orang banyak terheran-heran pada pengajarannya. Kenapa mereka terheran-heran? Karena ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Bedanya di mana? Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya. Lalu bandingkan dengan Markus pasal 1 ayat 22. Ya. Itu hampir sama. Lalu Matius pasal 23 ayat 3. Oleh karena itu, segala hal, ya, Tuhan Yesus katakan, ya, ajaran mereka itu diperhatikan, tetapi perbuatan mereka jangan dilakukan. Itu perbedaannya Tuhan Yesus dengan ahli Taurat, orang Farisi, dan mungkin guru-guru pada saat itu. Ya. Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, dan dia juga memberikan contoh terhadap ajarannya. Ya, salah satu ajaran yang menarik yang Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada murid-muridnya berkaitan dengan doa. Ya. Alkitab mencatat orang Farisi, orang-orang itu kalau berdoa di mana? Mereka suka berdoa di tempat-tempat yang mungkin kelihatan orang. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berdoa, masuklah, ya, ke dalam kamarmu, kunci kamarmu, dan berdoalah kepada Tuhan. Dalam ajaran yang lain, ya, murid-murid atau orang banyak berkata, Tuhan, bagaimana saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Ya, ada satu jawaban yang menarik yang dalam beberapa waktu ini, ya, lagi tren-trennya, trending, ya, topik berkaitan dengan penistaan agama gitu, ya. Kenapa orang Kristen, orang-orang Kristen gitu, bisa dikatakan gitu, kalau mereka dikatakanlah dinistakan agamanya, hampir nggak mau lapor, kadang nggak mau nggak ambil pusing dan sebagainya. Ada satu jawaban menarik yang saya baca. Karena dalam kekristenan kita diajarkan untuk apa? Doakanlah dan kasihilah musuhmu, orang yang menyakitimu. Dan dalam perenungan saya juga mengatakan, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan hal ini? Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menarik, yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Kalau yang lain ada yang mengatakan
halal hukumnya. Ya, kalau orang Kristen kasihilah, nggak perlu membalas. Ya, seringkali juga terjadi juga perdebatan dalam diri kita ya secara pribadi. Masa sih kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu? Lah kok enak, kadang kita berpikir gitu ya. Kita dipukul pipi kiri, suruh. Kalau ditendang enggak ada ya. Nah, kalau ditendang balas tendang. Enggak seperti itu. Ya, itu pelajaran yang kalau kita membaca dalam Alkitab begitu luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Lalu yang kedua, inti pengajarannya, ya, inti pengajaran daripada Tuhan Yesus adalah Injil Kerajaan Surga. Di dalam Matius pasal 9 ayat 35, ya, dan Yesus pergi mengelilingi ya semua kota dan desa sambil mengajar, ya, sambil mengajar di sinagog, ya, rumah-rumah ibadat orang Yahudi itu sinagog, dan memberitakan Injil kerajaan. Ya. Karena inilah juga merupakan salah satu kedatangan Tuhan Yesus untuk menjelaskan Injil kerajaan surga. Kerajaan surga itu seperti apa? Bagaimana seseorang bisa masuk dalam kerajaan surga? Bagaimana seseorang mengetahui jalan ya menuju kerajaan surga? Tuhan Yesus mengajarkan itu semua. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga Bapak Ibu ya, maaf, yang ketiga, objek dari personalnya atau sasaran ya dari pengajaran Tuhan Yesus, yaitu kalau kita Alkitab mencatat banyak sekali orang biasa, orang-orang yang mungkin tidak dipandang, ya, orang penting juga, bahkan para ahli, ya, seperti Nikodemus, lalu juga para pengusaha, penguasa, ya, jadi semua orang menjadi sasaran daripada ajaran Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, apa yang menarik dalam atau ketika Tuhan Yesus mengajar? Matius pasal 22 ayat 16. Bapak Ibu boleh membukanya. Ya, ada hal yang menarik di situ. Dan mereka mengutus murid-muridnya mereka, ya, orang-orang Farisi itu mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Ada satu kata. Mereka berkata, "Guru, kami tahu bahwa engkau jujur. Engkau jujur dan mengajarkan jalan Allah dalam kebenaran." Di sini apa yang menarik ya? Ketika Tuhan Yesus mengajar, dia mengajar dengan jujur. Ya. Tidak ada tipu muslim. Tidak ada istilahnya apa ya? Hal yang diharapkan gitu ya dari belakang. Jadi ada maksud tertentu, tidak ada. Tuhan Yesus mengajar dengan jujur. Sehingga satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dan kita semua. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Ini hal-hal yang menarik. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita seringkali bingung? Ya. Atau terkadang kita lihat orang Kristen bingung gitu ya. Bahkan tidak mampu menjawab jika ada pertanyaan seputar kekristenan. Pernahkah Bapak Ibu kita menerima ya atau mendapat pertanyaan seputar kekristenan? Ya, contohnya pertanyaannya, bagaimana Allah dapat menjadi manusia? Ada yang sukarela mau menjawab, boleh? Ya. Bagaimana Allah menjadi manusia? Minta tolong kalau ada yang mau berikan jawaban, silakan Bapak Ibu. Ada? Atau pernah mendapatkan pertanyaan ini dan ataupun pernah menjawab? Lalu pertanyaan kedua, kenapa orang Kristen menyembah 3 Allah? Ya. Allah Bapa,
Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti Allahnya orang Kristen ada 3. Lalu ada pertanyaan yang klasik. Pertanyaan dulu juga di meja di ruang kuliah, ya. Waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, kan dia Allah, ya. Dia Allah turun ke dunia, berarti surga kosong. Betul enggak? Kan Tuhan udah turun ke dunia, berarti surga kosong dong. Dan masih banyak pertanyaan lain yang mungkin jika itu ditanyakan kepada kita, mungkin kita akan berkata dalam hati, ya, kalau boleh milih pergi, ya pergi aja deh, ya, daripada pusing, daripada bingung jawabnya, ya. Saya pernah diberikan satu pertanyaan kepada dari salah seorang siswa PPMT dulu, ya. Pertanyaannya itu gampang gitu ya, tapi jawabannya juga bikin pusing gitu. Kalau Tuhan itu ada, tolong hadirkan Tuhan di depan saya. Dia bilang gitu pertanyaannya. Bapak Ibu kalau mendapat pertanyaan gitu kira-kira jawabannya gimana? Pusing ya? Pusing, apalagi pertanyaan spontan gitu ya. Pusing. Ya Bapak Ibu, kalau saya diizinkan mengundang gitu ya, Bapak Ibu mungkin ada salah satu yang menjadi relawan, boleh maju ke depan dan minta jelaskan tentang konsep Allah Tritunggal, ya. Allah Tritunggal, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Mana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 jadi 1, 3. Ya, tapi ada orang yang bilang, tapi orang lupa kalau 1 kali 1 kali 1 sama dengan 3. 1 kurang 1 kurang 1 minus 1. Ya. Gak bisa. Konsep Allah Tritunggal tidak bisa seperti itu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu menjawab ini semua? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Bukankah pertanyaan-pertanyaan ini sering kali ya ada, bahkan sampai di viral gitu ya di YouTube, beberapa orang yang dalam tanda petik entah apa yang dia buat gitu, mungkin kalau saya bilang ada rada-rada gila lah gitu ya, menanyakan hal itu, bahkan mengatakan seluruh Alkitab itu bohong dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, mungkin akan membingungkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, hal inilah yang juga Tuhan Yesus lakukan kepada orang banyak pada waktu itu. Dia mengajar. Lalu supaya kita tahu, kita mengerti, ya minimal ngertilah, bisa menjelaskan konsep Allah Tritunggal lah ya, walaupun pusing. Ya. Yang kita perlukan apa? Belajar. Tuhan Yesus mau mengajar, tapi kitanya mau belajar atau tidak, itu sama. Orang Kristen perlu belajar. Dengan belajar kita bisa ya mengerti, tahu banyak hal. Contoh, mengerti tentang apa? Hal kerajaan surga. Ya. Pernah ada yang bertanya kepada saya, seorang siswa, "Pak, surga itu di atas atau di bawah? Neraka itu di atas atau di bawah?" Karena konsep surga itu di atas, konsep neraka itu di bawah, selalu seperti itu. Bahkan konsep duniawi mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu, berarti dia di bawah dong Pak. Ya, terus di surga itu panas atau dingin? Ya, konsep-konsep seperti itu kadang membingungkan. Ya, bersyukur Bapak Ibu tidak mendapatkan soal seperti ini. Ya, surga itu panas atau dingin? Karena di dalam catatan Alkitab mengatakan di sana terdapat ratap dan gertak gigi. Gertak gigi itu kepanasan atau kedinginan? Kedinginan kan? Kalau orang habis mandi kedinginan itu pasti giginya tik gitu ya. Nah, konsep-konsep seperti itu. Dengan belajar kita bisa tahu pernyataan Allah dalam diri Yesus. Ya, dengan belajar kita bisa tahu tentang kehendak Allah. Ya, banyak hal tentang kekristenan dan doktrin yang ada di dalam kekristenan. Kita bisa tahu dengan apa? Dengan belajar.
Saudara terkasih dalam Tuhan, mau enggak mau, kita harus belajar. Kenapa? Karena ini kewajiban kita. Ya, saya mau katakan ini kewajiban kita. Loh, kok bisa, Pak? Bisa. Coba kita buka Matius pasal 28 ayat 7. Ayat 19, maaf. Matius 28 ayat 19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Murid. Murid kewajibannya apa? Belajar. Bapak Ibu, kami cukup sedih ya sebagai guru di SMTK ya, dalam situasi Covid ini setidaknya ada 3 siswa kami yang mengundurkan diri. 2 mengundurkan diri karena sibuk bekerja, nggak mau sekolah lagi. 1 menikah, sayang. Ya. Bapak Ibu, identitas kita dalam Alkitab mengatakan kita ini murid, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadikan kita berarti murid Tuhan. Kewajiban kita apa? Belajar. Kalau nggak belajar, ya itu tadi di DO. Sayang kan? Sudah 40 tahun jadi orang Kristen, nggak taunya di DO. Drop out, nggak masuk surga. Ada yang bilang nggak apa-apa lah Pak, nggak usah masuk surga, di emperannya juga enak, cukup dingin. Oh, nggak bisa, ya. Tidak ada istilah seperti itu. Kalau nggak mau belajar, ya naik kelas. Nggak mau belajar, ya kamu nggak ngerti. Makanya banyak sekali orang Kristen yang pada akhirnya apa? Meninggalkan imannya karena ini nggak ngerti. Nggak ngerti masalah memikul salib. Gimana coba memikul salib? Berat kan? Nggak ngerti kita ditanya bagaimana Allah bisa menjadi manusia. Pada jawabannya simpel Bapak Ibu. Jawabannya tidak susah-susah amat. Tetapi kita bisa tahu kalau apa? Kita belajar. Makanya kalau kita tidak belajar, ya harap mengertilah kalau orang Kristen nggak ngerti, karena nggak mau belajar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sumber pelajaran kita dari mana? Sumber pelajaran kita adalah dari Alkitab. Ya, bersyukur sekarang Alkitab banyak sekali diterjemahkan, banyak sekali dibuat gitu ya, dalam bentuk yang banyak. Hampir semua Android, ya, HP, tinggal download dan lain sebagainya, di situ install Alkitab ada. Tapi hanya jangan jadikan pajangan. Ya, jangan. Belajar. Karena itulah sumbernya. Sumber dari pelajaran itu Alkitab. Ya. Pengajarnya siapa? Pengajarnya Pak Gembala, ya, Pak Pendeta yang setiap kali diundang ke sini, penatua, ya, Bapak Ibu penatua, majelis, ya itulah pengajar-pengajar. Jadi mereka pun juga harus belajar supaya bisa mengajar. Guru sekolah minggu, guru Injil, atau orang-orang yang diberikan wewenang. Saudara kasih dalam Tuhan. Dengan belajar, kita akan terhindar dari ajaran-ajaran palsu. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Dengan mengajarkan hal-hal ini kepada saudara seiman, kamu akan menjadi pelayan Yesus Kristus yang baik sebagaimana kamu telah dididik. Kalau kita mendapatkan pengajaran ini dengan baik, dididik dengan baik, kita mau belajar dengan baik, ya, dalam perkataan-perkataan iman, maka kita akan terhindar dari ajaran-ajaran yang sesat. Ada kelompok yang dulu pernah sempat ngetren suka ngunjungin rumah-rumah, ya. Memang ajarannya cukup masuk akal. Ya, Yesus itu manusia, betul. Ya. Tapi dia menjadi Allah karena apa? Karena ketaatannya, betul. Tapi bagi dia Yesus hanyalah manusia, dia bukan Allah. Hati-hati, kalau kita tidak waspada, ya, kita bisa iya. Makanya kita perlu belajar. Dengan belajar kita akan memiliki
iman yang benar. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, jemaat mula-mula mereka selalu bertekun dalam pengajaran. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita membaca sejarah gereja, tidak sedikit orang Kristen yang mati karena mempertahankan iman. Tidak sedikit orang Kristen, orang percaya yang mengalami penderitaan karena iman. Tapi mereka bisa bertahan. Karena apa? Karena mereka mengerti iman itu dengan benar. Dengan belajar, kita benar-benar menjadi murid dan anak daripada Allah Bapa. Dan yang terakhir, dengan belajar kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini, di mana Engkau mengajar dan mengingatkan kami untuk kami tetap belajar, terus belajar melalui firman-Mu, melalui orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai pengajar, sehingga dengan pengajaran yang benar, dengan ajaran-ajaran yang benar, kami memiliki iman yang benar. Kami dikuatkan dan kami bisa terhindar dari ajaran-ajaran yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami lalai untuk terus belajar akan firman. Terima kasih Bapa, ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau boleh saya jelaskan pujian ini, tema kita akan terambil dari kitab Markus pasal 4. Jadi saya bingung apa ya yang cocok dengan pujian ini, jadi saya ambil dari Markus pasal yang 4 ayat yang ke-8, itu tentang apa? Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan ternyata Pak Agung tadi menjelaskan tentang pengajaran ya. Jadi tidak apa-apa kita menyanyikan pujian ini tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari kita menyanyikan pujian ini. Lakukanlah firman-Nya, agarlah engkau berkenan di hadapan-Nya. Engkau akan berakar dan kau akan bertumbuh, serta akan berbuah lebat.
bertumbuhlah ke atas, berbuahlah yang lebat dan yang menyegarkan. Berakarlah ke dalam, bertumbuhlah ke atas, berbuahlah yang lebat dan yang menyegarkan. Apa yang telah kau buat? Apa yang telah kau buat di dalam dunia ini, sebagai orang beriman kepada Tuhan. Dekatlah kepadanya, lakukanlah firman-Nya, agarlah engkau berkenan di hadapan-Nya. Engkau akan berakar dan kau akan bertumbuh, serta akan berbuah lebat. Apa yang kau perbuat? Apa yang telah kau buat di dalam dunia ini, sebagai orang beriman kepada Tuhan. Dekatlah kepadanya, lakukanlah firman-Nya, agarlah engkau berkenan di hadapan-Nya. Engkau akan berakar dan kau akan bertumbuh, serta akan berbuah lebat. Engkau akan berakar. Engkau akan berakar dan kau akan bertumbuh, serta akan berbuah lebat. Sertakan berbuah lebat. Serta akan berbuah lebat. Jemaat diundang untuk berdiri. Minta dan kasih Saudara Januari yang pimpin kita dalam doa. Baik, kita bersama doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi ini kami masih diberikan kesempatan beribadah pada Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan di mana kami juga diberikan kesempatan boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini boleh menjadi persembahan kami yang harum di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berikutnya warta Andala. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan, dan firman Tuhan sekali lagi boleh mengingatkan kita supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh belajar, terus belajar, terus belajar. Saudara, gereja menyediakan berbagai sarana untuk kita boleh sama-sama belajar, bertumbuh, baik melalui doa, baik melalui ibadah minggu, doa malam. Dengan pemuda ada persekutuan, ada komsel, dan kita ada perwil. Saudara, mari sama-sama kita boleh aktif ambil bagian di dalamnya sehingga kita sama-sama belajar, sehingga kita sama-sama boleh semakin mengerti akan isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan, sehingga kita boleh sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan yang boleh terus berakar kuat, bertumbuh, dan akhirnya boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih kepada penginjil agung yang boleh men-sharingkan firman Tuhan, yang boleh terus pakai di dalam seluruh pelayanan yang ada. Juga rekan-rekan yang boleh melayani kita melalui ibadah hari ini, Tuhan memberkati. Saudara, minggu depan kita memasuki akan bulan Mei, ya. Bulan Mei adalah bulan keluarga. Jadi saudara, biarlah minggu depan kita boleh bawa keluarga kita, sama-sama kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya akan mengajak kita merenungkan satu tema tentang satu perahu, dua nakoda. Apa maksudnya saudara? Mari sama-sama kita boleh
temukan jawabannya minggu depan. Kita sama-sama kembali beribadah. Kemudian kami juga terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh hadir dalam ibadah doa Rabu malam. Mari di tengah-tengah kesibukan kita, saudara, di tengah engkau punya waktu, saudara, pakailah itu untuk kita boleh sama-sama datang kembali kepada Tuhan. Di tengah-tengah kecapekan kita, mungkin banyaknya kegiatan kita, mari kita ingat, kita datang kembali puji Tuhan. Kita datang bawa waktu yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Sama-sama kita boleh berdoa, sama-sama kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, penginjil Pendeta Kong akan menseringkan firman dengan satu tema, pandang terus salib Kristus. Nah, ini adalah next. Minggu depan kita juga memasuki minggu pertama ya, kita ada perjamuan kudus. Jadi mengundang Bapak Ibu Saudara juga boleh siapkan hati kita bersama-sama, kita boleh mengikuti akan perjamuan kudus, dan perjamuan kudus akan dipimpin oleh Pendeta Kong. Saat ini saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, dengarkanlah berita firman berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita naikkan pujian doxology. Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian, doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, dan firman yang sudah diberitakan kepada setiap kita, lakukanlah dengan taat dan setia di dalam hari-harimu. Maka Allah Tritunggal itu, Allah sumber berkat itu, mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Kiranya kasih sayang, kasih kekal, kasih yang melampaui akal pikiran manusia itu, yang dari Bapa di surga, anugerah keselamatan, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan pimpinan, penyertaan pemeliharaan arah Roh Kudus menyertai setiap jemaat terkasih dari pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.